yang dimana di sini aku bakal nge-host bareng teman aku namanya Syifa. Halo guys, nama aku Syifa. Aku di sini dari divisi media dan jurnalistik yang bakal nemenin Kalila buat jadi host di acara iPod kali ini. Nah, iPod kali ini adalah iPod kedua dari Iksada Masa Bakti 2023 dan 2024. Nah, di iPod kali ini juga kita bakal mengundang narasumber yang insya Allah akan ngasih wawasan untuk para santri dan para pengguna media massa. Nah, daripada kalian penasaran, langsung aja yuk kita undang tamu spesial kita hari ini, yaitu Bu Nurul. Assalamualaikum Ibu. Ibu boleh. Nah, kita udah datang nih. Tamu iPod kali ini itu beda dari yang sebelumnya. Sebelumnya kan Kak Sapa. Benar nih guys, jadi daripada kelamaan kita langsung aja yuk kenalan sama pemateri kita hari ini. Ibu boleh dipersilakan. Halo adik-adik semua, perkenalkan nama Ibu Nurul. Ibu adalah salah satu guru di Ibadah Rahman, posisinya sekarang itu sebagai guru BK Madrasah Aliyah di Ibadah Rahman. Nah, materi tadi udah aku kenalkan semuanya. Nah, gini nih Bu, jadi kita tuh sering banget nih Bu dengar kata FOMO di Instagram, di TikTok, di X, di Facebook, banyak banget orang-orang yang menjadi sekarang tuh yang ngomongin FOMO. Iya Bu. Nah, jadi kita tuh kayak sebenarnya FOMO itu apa sih Bu? Oke, Ibu senang banget ya gitu ya di kalangan kalian mau membahas tentang FOMO gitu ya, karena FOMO ini menurut beberapa penelitian besar banget nih angkanya di usia-usia remaja gitu. Sebelumnya Ibu ngebahas FOMO itu apa, Ibu nanya dulu nih kalian. Nah, pernah nggak sih merasa cemas gitu, merasa takut ketinggalan informasi-informasi yang lagi terkini, atau misalnya takut ketinggalan berita-berita tentang si A, si B, pernah nggak sih merasa kayak gitu? Nah, itu juga salah satu FOMO. Atau nggak pernah nggak sih kalian merasa misalnya ada undangan kalau misalnya di usia-usia Ibu nih, undangan pernikahan atau misalnya undangan atau sesuatu undangan lah di antara teman-teman dan kalian yang diundang. Nah, itu juga, dan kalian merasa panik, cemas, takut, iri, dengki karena diundang. Nah, itu juga termasuk salah satu dari fenomena FOMO. Hal ini juga di media sosial, itu di dunia nyata ya yang berdua tadi. Jadi FOMO itu bukan hanya di dunia maya, bukan hanya di media sosial, tapi bisa di dunia maya. Nah, di media sosial juga, di dunia maya juga bisa terjadi gitu. Ketika kita scroll terus melihat postingan teman gitu ya. Tapi kalau di liburan ya santri-santri gitu kan nggak bisa lepas dari media sosial, IG, terus apa lagi yang suka dipakai tuh? TikTok. Nah, nanti pingin kayak gini, terus sampai lupa waktu gitu, sampai berpengaruh ke kamu jadi pingin beli ini deh, jadi ikut-ikutan. Jadi secara garis besar FOMO itu adalah perasaan takut tertinggal. Nah, perasaan takut tertinggal itu memunculkan perasaan iri, cemas, dengki gitu. Dan dari situ kita kehilangan self control kita, kehilangan kontrol kita terhadap diri sendiri gitu. Jadi malah kita yang dikontrol oleh lingkungan gitu. Itu sebenarnya sih. Nah Bu, remaja kan tadi Bu udah nyebutin ya FOMO itu rasa tertinggal atau cemas kalau kita tuh ketinggalan informasi gitu. Nah, itu pasti maraknya di kalangan remaja lah ya Bu ya pasti. Nah, kalau boleh tahu tuh kenapa ya Bu? Kenapa di kalangan remaja gitu ya? Kalau sesuai dengan tahap perkembangan sendiri gitu ya, tahap remaja ini adalah tahap pencarian jati diri, pencarian identitas diri gitu. Jadi ada rasa di mana rasa ingin diterima oleh lingkungan pada remaja itu lebih tinggi daripada pada usia-usia perkembangan lainnya, gitu, pada usia dewasa atau anak-anak. Nah, maka dari itu FOMO itu lebih tinggi angkanya di usia-usia remaja seperti itu. Nah Bu, terus kalau terkait FOMO ini juga ada nggak sih kayak dampak positif atau dampak negatifnya dari FOMO? Oke, FOMO ini ada dampak positifnya dan ada dampak negatifnya. Kita ke dampak negatifnya dulu ya. Nah, dampak negatifnya ketika kita FOMO, ketika kita fokus terhadap kehidupan orang lain, itu kan secara langsung orang lain terhadap kehidupan orang lain. Nah, maka kita akan kehilangan fokus pada diri kita sendiri. Jadi, akhirnya kita akan
tenggelam pada kehidupan orang lain seperti itu. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah kita jadi tidak bahagia. Ketika kita FOMO gitu ya, otomatis kita akan lebih mudah cemas, mudah marah, iri, dengki. Nah dengan rasa-rasa atau emosi-emosi negatif tersebut, maka akhirnya kita akan sulit untuk merasakan bahagia. Orang lain, ketika kita bisa melampaui orang lain atau mengikuti orang lain, kita bahagia, tapi bahagia tersebut sementara gitu. Oke, dampak negatif yang selanjutnya nih, kita sulit bahagia tadi ya, sulit bahagia gitu ketika kita terdapat kebiasaan bahwa dalam diri kita gitu ya, tadi kita mudah cemas, mudah iri, dengki. Nah dari emosi tersebut kita akan sulit merasakan bahagia, sulit sadar akan apa yang sebenarnya potensi apa atau kelebihan apa yang kita miliki gitu ya. Ketika kita takut untuk tertinggal gitu ya, takut untuk FOMO gitu ya, takut untuk tertinggal, dalam kata lain FOMO, maka kita akan kehilangan segalanya seperti itu. Nah sekarang kita ke dampak positifnya gitu, selain dampak negatif dari FOMO gitu, FOMO juga terdapat dampak positifnya. Salah satunya sebagai pemantik untuk kita mengupgrade diri gitu ya, mengupgrade diri. Nah, ketika misalnya kita melihat si A misalnya, si A pahami banyak gitu, si A prestasinya bagus gitu, aku nggak boleh kalah, aku juga harus gitu ya. Nah terus misalnya ketika kita di media sosial, keren banget sih gitu ya, ini influencer ini, aku pengen deh kayak dia. Nah tapi di sini hanya sebagai pemantik ya, jadi bukan sebagai motif gitu yang pada akhirnya nanti ketika hal tersebut sebagai motif, maka niatnya jadi salah gitu ya, niatnya jadi salah, dan akhirnya dampak negatif lainnya adalah kita bisa melakukan segala cara, bahkan cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah juga bisa kita lakukan gitu ketika kita menjadikan FOMO ini sebagai motif. Jadi FOMO ini hanya sebagai pemantik saja seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya kadarnya berlebihan misalnya, pokoknya sampai ke ada hasad mungkin, pokoknya harus aku di atas dia misalnya, harus kalau misalnya gak di atas dia, pokoknya aku bakal A, aku bakal B gitu, melakukan hal-hal yang tidak sesuai misalnya gitu. Nah itu kan bahaya gitu ya. Jadi menurut Islam juga, dalam Islam mungkin diajarkan gitu ya, bahwa kita tuh tidak boleh berlebihan dalam satu hal seperti itu. Jadi tetap harus ada batasannya gitu. Nah Bu, di sini kita tuh mau nanya nih Bu, perilaku ini itu termasuk FOMO atau enggak? Jadi kita tuh remaja sekarang, Ibu tahu kan Clash of Champion yang sedang marak-maraknya banget nih di TikTok, Instagram, di X segala macam. Nah, jadi ada Ibu orang di sekitar kita, kan banyak juga remaja sekarang yang menggemari pesertanya karena memang kepintarannya yang pintar banget, Masya Allah gitu ya Bu ya. Nah, ada orang di sekitar kita itu, dia itu menggemari salah satu peserta dari Clash of Champion itu. Tapi Clash of Champion sekarang itu kan sudah mulai selesai, udah mulai grand final gitu, Bu, menentukan juara 1 dan juara 2-nya. Nah, dia ini menggemari orang yang sudah terelin dari mungkin awal atau gimana. Dia tuh sudah dia menggemari orang-orang yang peserta terelin gitu, terus dia itu baru kayak heboh atau sering banget ngomongin sama kita gitu di saat sekarang, sedangkan sekarang itu udah beda, istilahnya udah beda zaman lah Bu. Udah sekarang itu ke peserta A dan peserta B gitu, bukan peserta yang sudah terelin. Apakah itu termasuk perilaku FOMO atau enggak? Oke, tergantung ya. Ketika hal tersebut sudah mengganggu kehidupan sehari-hari gitu ya, mengganggu, memunculkan rasa cemas gitu, nah itu bisa disebut sebagai FOMO. Atau memunculkan rasa takut kalau misalnya ketinggalan info tentang si orang ini gitu, kayaknya harus update terus tentang orang ini, itu termasuk FOMO. Kalau misalnya hanya sekedar kagum dalam artian ya sebagai motivasi untuk bisa lebih baik lagi, ingin seperti dia gitu ya, dan akhirnya memunculkan perilaku. Nah ada nggak nih perubahan perilaku yang menjadi lebih positif
Nah itu dampak positifnya, gitu, dampak positif dari perilaku ini seperti itu. Jadi tergantung sih, kita harus menyamakan lagi seperti itu. Ya gitu. Nah Ibu, kita juga mau nanya nih di sini, kalau misalkan ada orang tua di sekitar kita gitu, gimana cara nyikapin mereka yang punya sikap kayak tersebut? Pertama kita ajak ngobrol, gitu ya. Ajak ngobrol, jangan sampai dijudge, jangan sampai biasanya suka dipojokin ya, misalnya iya apaan sih gitu, ya apaan sih gitu. Nah kalau misalnya gitu-gituin malah bisa jadi tambah-tambah, atau bisa jadi dia tidak mendengarkan apa yang kita sampaikan gitu. Akhirnya yang kita harapkan gitu ya tidak tersampaikan seperti itu. Jadi diajak ngobrol dulu, apa sih yang bikin kamu kayak gini, dicari tahu gitu, kayak apa sih yang bikin kamu sebegitunya gitu terhadap tokoh A misalnya. Kamu terhadap tokoh misalnya ya gitu, terhadap tokoh A gitu, ditanya dulu gitu, dicari tahu dulu gitu penyebabnya. Oke. Nah terus apa ya maksudnya? Apa sih keuntungannya? Gitu. Apa sih keuntungannya ketika kamu melakukan B gitu, sehingga memunculkan kesadaran pada dirinya. Jadi bukan kita yang ceramahin gitu. Kamu jangan gini, nanti gini, itu nggak akan susah gitu. Apalagi di usia-usia kalian gitu ya, di usia-usia remaja gitu. Jadi gimana caranya kita bisa memunculkan kesadaran dari dirinya sendiri gitu, lewat pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan ke teman kita ini gitu. Jangan diceramahin gini atau apa sampai dipojokin gitu. Nah, sebelumnya ibu juga di sini mau nambahin gitu ya tentang gimana sih gitu ya caranya biar kita itu terhindar dari FOMO gitu ya. Nah, yang pertama gitu ya, kita itu harus lebih memfokuskan diri, menguatkan atensi gitu. Jadi fokus kita kemana, tujuan kita kemana gitu, apa yang sebenarnya kita inginkan gitu. Nah, sebelum ke situ pastinya kita harus lebih mengenal diri kita dulu gitu ya. Ketika kita sudah mengenal diri kita gitu ya, siapa aku gitu ya, maunya aku apa. Nah maka perilaku FOMO itu akan kecil kemungkinannya terjadi pada diri kita seperti itu. Nah kemudian banyak-banyak belajar bersyukur gitu ya. Ini dari sisi barang gitu ya. FOMO juga kan tidak hanya dari sosial gitu, tapi misalnya dari barang itu pingin itu lihat sih itu pakai itu jadi pingin gitu ya. Nah itu banyak-banyak bersyukur gitu atas hal-hal yang sudah kita capai, yang sudah kita miliki gitu. Jadi hal-hal kecil yang sudah kita capai disyukuri gitu. Kita udah berhasil melakukan A, kita udah berhasil melakukan B, disyukuri seperti itu. Karena di dalam Al-Quran ini dijelaskan ya bahwa ketika kita bersyukur maka Allah akan menambah nikmat seperti itu, dan Allah akan menambahkan kebahagiaan di dalamnya seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah ini mengontrol penggunaan media sosial gitu ya, intensitasnya gitu ya. Nah kita coba lihat nih sekarang, kalau misalnya di rumah nih kalian pasti pegang HP kan, pasti punya HP kan. Nah berapa jam sih dalam sehari pakai HP? Berapa jam kira-kira? Mungkin kalau ya pegang sih pasti ya itu ya, agak kemungkinan untuk melepas handphone tersebut tuh berat gitu ya untuk melepaskan. Mungkin saat waktu sholat, saat waktunya makan, saat diminta oleh orang tua untuk membantu gitu, kita bantu kita prioritaskan itu dulu. Iya, jadi kalau berdasarkan data ya, remaja atau misalnya individu-individu saat ini tuh menggunakan media sosial atau gadget itu di atas 8 jam per hari gitu ya. Banyak banget, itu udah banyak banget gitu ya. Nah, jika itu dilakukan dengan hal-hal yang produktif itu pastinya bagus gitu ya. Tapi ketika itu dilakukan untuk hal-hal yang hanya melihat kehidupan orang lain, itu pasti akan berdampak buruk ke diri kita seperti itu. Nah, jadi kita harus kontrol, kita harus aware sama diri kita sendiri. Kita menggunakan media sosial atau gadget ini sebagai hiburan atau
sebagai media untuk kita mengupgrade diri gitu. Jadi seperti bilang tadi ya, kalau media sosial atau gadget itu gitu ya, sebagai hiburan saja atau sebagai media, hanya media untuk mengupgrade diri gitu. Nah, kalau misalnya sebagai hiburan, kayaknya kalau 8 jam itu kelamaan banget gitu. Lanjut ya. Jadi mau sedikit cerita nih tentang pengalaman ibu gitu. Ibu juga pernah nih jadi apa ya, FOMO gitu, sampai mengganggu produktivitas ibu gitu seharian gitu. Pada saat itu ibu lagi ngerjain skripsi, ini kan jenuh tuh ya gitu ya, ngerjain skripsi, kemudian IG juga, jadi kayak terus aja ngeliatin media sosial sampai akhirnya skripsinya berkalai gitu. Dan cemasnya udah mulai muncul rasa cemas, nggak enak, pekerjaan udah terabaikan seperti itu. Nah itu udah FOMO tuh, udah termasuk ke FOMO gitu ya. Nah oke, gimana nih caranya? Ibu cari cara gitu ya, karena itu udah muncul kesadaran. Kayak ibu hapus nih media sosial ibu gitu, hapus akunnya gitu ya, IG dan lainnya gitu dihapus. Ya udah dihapus, bertahan beberapa hari karena itu udah muncul FOMO itu ya, di download lagi gitu aplikasinya. Tapi aduh ini kapan selesainya, muncul lagi, jadi itu udah proses gitu ya. Jadi ketika kita muncul kemauan, maka akan apa ya namanya, akan kita coba lagi seperti itu. Nah, akhirnya ibu sharing ke teman-teman. Nah, ketika kita tidak mampu gitu ya, tidak mampu untuk mengontrol diri sendiri, maka kita minta bantuan orang. Ini susah nih, tolong kok ingetin gitu ya. Oke, ibu hapus lagi, dan akhirnya ibu hapus media sosial sampai skripsinya beres. Seperti itu, hanya skripsinya beres gitu. Ketika kita tidak mampu untuk mengontrol dengan diri sendiri gitu ya, maka kita minta bantuan gitu ke teman atau orang yang kita percaya. Seperti itu sih, salah satu contoh kasusnya. Wah, pengetahuan kita ini udah bertemu nih tentang FOMO gitu ya. Wawasan kita tentang FOMO tuh jadi semakin luas, jadi pertama ternyata ada cara menyikapi orang, terus pengalaman ibu sendiri, cara mengontrol diri sendiri biar nggak FOMO, terus FOMO, definisi FOMO itu sendiri itu apa gitu. Sebelumnya makasih banyak Ibu karena udah menjadi narasumber di acara iTalks kita hari ini. Ibu juga udah sharing-sharing banyak sama kita di sini. Oke, sama-sama. Makasih juga ya udah mengundang Ibu dan bawain tema tentang FOMO ini gitu, yang benar-benar penting banget gitu untuk usia ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bisa jadi manfaat gitu ya untuk teman-teman kita gitu ya, baik sampai di sini maupun teman-teman pengguna media media massa gitu ya. Wah sih, ternyata emang seperti itu ya tadi yang kayak Kim bilang, FOMO itu penting banget. Jadi FOMO itu kalau bisa kita bilang rasa cemas saat kita sudah masuk, rasa cemas akan kita ketinggalan informasi yang lagi hit sekarang, yang kayak kita tuh cemas gak kayak dia, bisa setenan dia, bisa wow, bisa kayak dia gitu. Itu udah termasuk FOMO. Bener banget deh, ternyata FOMO tuh penting banget ya kita bahas, apalagi di kalangan remaja kita kayak gini yang lagi banyak angka FOMO. Nah, karena waktu yang membatasi kita berdua, jadi mungkin sampai sini aja edisi kali ini tentang FOMO. See you in the next iPods guys, semoga iPods kali ini bisa bermanfaat. Dan buat episode selanjutnya kita pasti ngundang tamu dan ngangkat tema yang pasti seru dan lagi hits banget diomongin di kalangan-kalangan remaja sekarang. زينت السماء وضعت الجبال أمرت البحار وخلقت الجنان سيرت الكائنات